Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan film The Royal Treatment yang direkomendasikan oleh Mas Doni. Sebelumnya, perkenalkan, saya Fauzul Pahadaya. Saya Kayla Aleksana Tania. Saya Mas Ayu Parahita Maeswari. Saya Nadifa Velia Putri. Dan saya Nadine Aura Pasha. Baik, next, Mas. Eh, yang pertama, apa sebab terjadinya konflik antar budaya di film tersebut? Yang pertama, konflik antar budaya terlihat pada perbedaan latar belakang pemeran Pangeran Thomas dan seorang wanita biasa Isabel. Pangeran yang lahir dan dibesarkan di daerah Lavania atau bertempat di Semenanjung Otago, Pulau Selatan, Selandia Baru. Sedangkan seorang wanita biasa ini atau Isabel besar di lingkungan Manhattan, New York, yang notabene merupakan kota metropolitan dan juga memiliki darah Italia, sehingga akan terlihat pada perbedaan budaya yang berpengaruh kepada kehidupan. Yang kedua, hadirnya Isabel ke kerajaan membuat banyak cerita baru di dalamnya. Salah satunya adalah tidak terbiasanya Isabel pada gaya kerajaan, sehingga dalam beberapa adegan Isabel membuat kaget para staf kerajaan. Sebaliknya, Pangeran Thomas yang terkait dengan aturan kerajaan tidak bisa sembarangan melakukan sesuatu. Akibatnya, perbedaan cara komunikasi dan cara bersikap antar peran tersebut sangat terlihat berbeda. Yang ketiga, terlihat pada prioritas kedua peran utama tersebut. Bahwasannya Pangeran Thomas akan terus menjunjung tinggi nilai tanggung jawab serta tradisi kerajaan yang ada. Sedangkan Isabel sendiri memegang teguh pada kebiasaan karena ia dibesarkan di kota yang bebas. Yang terakhir, keempat, pada saat Pangeran Thomas galau memikirkan cinta sejatinya, sebagai pewaris, Pangeran berpikir untuk menikah dengan bangsawan. Sedangkan Isabel tidak pernah berpikir hal yang sama dengan Pangeran dan dia hanya hidup, dia hanya ingin hidup bebas dan sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya, Boleh next? Oke, jadi bagaimana mereka mengatasi konflik antar budaya mereka? Yang pertama itu ada saling terbuka dan mendengarkan. Isabel itu orangnya ramah, ekspresif, dan bebas. Sedangkan Thomas, dia tumbuh di dalam lingkungan yang formal dan kaku. Seringkali keduanya tidak langsung memahami satu sama lain, tapi perlahan mereka memahami perspektif masing-masing melalui percakapan, obrolan yang selalu terbuka, yang selalu jujur, dan saling berempati. Lalu yang kedua itu menghargai perbedaan gaya hidup dan kelas sosial. Meskipun berada di lingkungan yang elit, Isabel nggak segan untuk memberikan pendapatnya ketika dia dibawa ke istana untuk menangani pernikahan kerajaan. Meskipun Thomas terkejut pada awalnya, ia belajar bahwa keberanian dan kejujuran Isabel ini menunjukkan nilai yang tulus meskipun dia berasal dari budaya yang berbeda. Yang ketiga, adaptasi dengan budaya lain. Thomas mulai mempertanyakan adat dan tradisi yang dijalani secara turun-temurun karena pengaruh perspektif Isabel. Nah, pada akhirnya ia memutuskan untuk mengikuti hatinya dan menerima nilai-nilai egaliter sebagai bentuk adaptasi terhadap dunia yang lebih inklusif, bukan hanya karena cinta. Nah, yang terakhir, yang keempat itu membangun relasi berdasarkan nilai universal. Uh, Sikap kejujuran, rasa hormat, dan keberanian itu merubah yang menjadi kunci keberhasilan komunikasi lintas budaya yang ada di film ini. Selanjutnya, adakah rasisme dalam film ini? Sebenarnya dalam film The Royal Treatment tidak dijelaskan adanya rasisme, namun dalam film tersebut dijelaskan adanya perempuan dengan kulit gelap dalam video art yang disebutkan bahwa pada salah satu adegan di The Royal Treatment ini di scene kedua yaitu Sangkar Emas terdapat kontras warna kulit antara pemain utama
wanita dengan kulit gelap dengan pemain wanita lainnya yang berkulit terang. Sebenarnya ini adalah hanya kesalahan penataan cahaya pada adegan yang menggunakan pencahayaan daylight. Hal ini tidak secara langsung menyatakan adanya rasisme dalam narasi atau perlakuan karakter dalam film ini, tetapi lebih kepada observasi visual mengenai representasi warna kulit dan bagaimana pencahayaan digunakan. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Karena film ini tidak secara naratif mengatasi rasisme, hanya karena lebih kepada observasi tentang proses pembuatan film itu sendiri. Jadi tidak dijelaskan bagaimana cara mengatasi rasisme dalam film ini. Selanjutnya, adakah etnosentrisme di film tersebut pada saat apa dan mengapa? Pada saat budaya umum dan budaya kerajaan berhadapan, yaitu saat Izzy dan teman-temannya diberi pelatihan rambut oleh staf kerajaan. Jadi saat momen paling menonjol adalah ketika Izzy dibilang oleh staf kerajaan bahwa royal hair flows but does not move. Berarti adanya membedakan antara gold standard antara budaya kerajaan itu sendiri dan juga cara biasa dalam merawat rambut orang-orang biasa. Nah, mengapa hal tersebut terjadi? Karena pertama, mengangkat standar budaya kerajaan itu lebih tinggi dan juga sebagai tolak ukur. Pelatih kerajaan itu kan menekankan bahwa rambut kerajaan harus terlihat sedemikian rupa, tapi juga tidak bergerak, yang mendefinisikan dan menjaga identitas sosial serta selera elit kerajaan. Style Izzy dan teman-temannya dianggap umum dan tidak sesuai dengan standar ini. Terus juga mereka menggolongkan antara kami dan juga mereka. Dalam konteks ini, kami itu adalah kerajaan dan juga mereka adalah orang rakyat biasa. Dalam adegan ini, in-group adalah para bangsawan dan budayanya, dan juga out-group itu adalah mereka warga biasa yang sering diabaikan atau diremehkan. Perbedaan ini mempertegas pembagian kelas dan juga budaya berdasarkan nilai estetika yang sempit. Oke, sekarang kita masuk ke analisis isu gender yang ada di dalam film The Royal Treatment. Jadi untuk isu gender yang ada di film ini itu lebih ke minimnya representasi perempuan dalam mengambil keputusan. Nah, terjadinya kapan? Ini tuh sepanjang film berlangsung, tapi fokusnya memang pada struktur kerajaan Lavania sendiri. Nah, bagaimana? Jadi sekarang maksud dari minimnya representasi perempuan di sini yaitu hampir seluruh posisi kekuasaan di kerajaan Lavania ini dipegang oleh laki-laki. Contohnya putra mahkota atau Pangeran Thomas. Nah, sementara perempuan di sini tuh perannya hanya sebatas menjadi penata rias, menjadi seorang ibu dan calon istri. Jadi di dalam film ini tidak ada tokoh perempuan yang turut andil dalam pengambilan keputusan di istana. Jadi perempuan di sini sifatnya seperti pendukung. Tokoh-tokoh kepemimpinan seperti menteri, penasihat, dan tokoh parlemen kerajaan pun tidak ada yang diwakilkan oleh perempuan. Jadi hal ini menunjukkan bahwa isu gender yang merujuk pada patriarki, di mana peran laki-laki lebih mendominasi daripada perempuan sebagai pemegang kekuasaan utama. Selanjutnya adalah apakah adanya culture shock atau gegar budaya dalam film ini. Yang pertama, ada keberanian perempuan untuk keluar sendirian di malam hari. Saat itu Izzy akan bilang untuk keluar jalan menyusuri kota di malam hari, tetapi asisten pribadi dari Thomas yaitu Walter memberitahu untuk mengurungkan niatnya Izzy karena hari sudah malam dan berbahaya untuk pergi keluar sendirian. Dan pangeran pun juga yang awalnya ia menentang keputusan Izzy tersebut, namun ia akhirnya menemani Izzy untuk pergi menyusuri kota.
Izzy juga bilang bahwa ini menjadi gegar budaya karena di mana Walter dan juga pangeran yang merupakan keluarga kerajaan merasa hal tersebut bahwa Izzy itu seorang perempuan yang pergi keluar rumah sendiri di malam hari adalah hal yang tidak biasa bagi mereka. Namun Izzy itu bilang ke mereka bahwa dia aja bisa survive di New York, apalagi dia di sini gitu. Selanjutnya ada anggota kerajaan terkejut melihat santainya rakyat itu berdansa bersama-sama. Sebagai anggota keluarga kerajaan, Thomas itu terkejut saat melihat Izzy bergabung dengan para rakyat di Uber de Guise, yaitu Across the Train Tracks, untuk berdansa, tapi Thomas memilih untuk duduk di pinggir jalan aja dan juga ekspresinya itu kayak heran dan memilih untuk melihat mereka berdansa saja. Karena dia sendiri itu tidak tahu bahwa bagaimana caranya untuk berdansa dengan para rakyat, dan dia memilih untuk duduk di pinggiran dan melihat para rakyatnya berdansa karena dia dahulu dibilang bahwa rakyat tersebut dan juga daerah di Uber de Guise ini adalah daerah yang berbahaya. Jadi dia terbiasa dengan stigma tersebut, jadi dia takut untuk bergabung, tapi akhirnya setelah dibujuk oleh juga rakyat dan juga Izzy, dia mau untuk mencoba berdansa bersama yang lain. Baik, sekian presentasi dari kami kelompok 4 dan mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.